Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin menjelaskan alat-alat kesehatan, fungsi, dan cara penggunaannya. Perkenalkan, nama saya Nafal Azizi. Saya Nafal Sabila. Saya Nadia Sabila. Saya Rahma Pratiwi. Dan saya Putri Rasani. Selamat menyaksikan. Yaitu fungsinya terapi dingin untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri akibat cedera. Nah, cara penggunaannya, yang pertama, isi kantong dengan es batu atau air dingin. Lalu, isi kantong dengan air dingin, lalu tutup rapat agar tidak bocor, dan tempelkan pada area yang cedera selama 15-20 menit. Ulangi setiap 1-2 jam sesuai dengan kebutuhan. Dan ini ada salonpas, yaitu plester yang digunakan untuk meredakan nyeri atau mengatasi nyeri akibat pegal otot. Kemudian cara penggunaannya yaitu bersihkan area kulit sebelum menempatkan plester. Kedua, lepaskan lapisan pelindung dan tempelkan di area yang sakit. Ketiga, biarkan selama beberapa jam atau sesuai petunjuk di dalam kemasan. Ini namanya alat armsling, fungsinya untuk menolong lengan yang mengalami cedera setelah operasi. Cara penggunaannya, yang pertama itu masukkan lengan ke dalam kantong sling. Ini sesuaikan tali di bahu agar lengan berada dalam posisi nyaman. Pastikan siku dan pergelangan tangan mendapatkan hubungan yang putih. Nah, alat ini yang bernama Fishpot. Fishpot yaitu wadah yang digunakan untuk menampung urin atau tinja. Nah, untuk fungsinya atau kegunaannya membantu orang buang air kecil atau buang air besar saat berada di tempat tidur. Lalu membantu pasien yang tidak bisa atau susah untuk pergi menuju kamar mandi atau toilet sendiri. Nah, yang ketiga cocok digunakan bagi lansia yang sulit untuk menahan buang air. Yaitu ada poru usus atau disebut dengan plester berpori, yaitu berfungsi untuk merekatkan kasa atau perban pada luka tanpa menghambat sirkulasi udara. Cara penggunaannya itu yang pertama, potong plester sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Yang kedua yaitu tempel pada perban atau kasa untuk menahan di tempat. Ini adalah kasa steril. Kasa steril fungsinya untuk menutup luka agar tetap bersih dan terhindar dari infeksi. Nah, cara penggunaannya, yang pertama, bersihkan luka dengan antiseptik. Yang kedua, letakkan kasa steril di atas luka. Dan yang ketiga, amankan dengan plester atau perban. Nah, ini ada hot dan cool gel pack. Nah, hot dan cool gel pack ini berfungsi sebagai untuk digunakan pada terapi panas atau terapi dingin pada cedera. Misalnya, cara penggunaannya sendiri yaitu untuk terapi panas, masukkan cool and gel pack ini ke dalam freezer selama beberapa jam sebelum digunakan. Nah, untuk terapi panas sendiri yaitu panaskan dalam air hangat atau microwave sesuai petunjuk pada kemasan. Ini adalah Medicare. Ini adalah perban khusus yang digunakan untuk menyangga bagian tubuh yang mengalami patah tulang atau cedera serius. Cara penggunaannya, yang pertama adalah basahi Medicare dengan air, kemudian mengalirkan pada area yang membutuhkan imobilisasi. Lalu biarkan mengeras untuk memberikan dukungan pada area yang cedera. Namanya perban elastis. Nah, untuk fungsinya yaitu digunakan untuk membalut cedera seperti keseleo, terkilir, atau cedera otot guna memberikan dukungan dan mengurangi pembengkakan. Nah, untuk cara penggunaannya yaitu yang pertama, bungkus perban elastis dengan ketegangan yang cukup baik, tapi tidak terlalu ketat agar tidak menghambat aliran darah. Nah, untuk mulai dari bagian bawah untuk memasangnya, bagian bawah cedera dan lilitkan sampai ke atas dengan tumpang tindih sekitar setengah lebar perban. Nah, yang ketiga, kencangkan dengan klip atau perekat yang tersedia.
Baik, selanjutnya yaitu ada Brespa manual atau disebut dengan pompa ASI yang digunakan untuk ibu menyusui untuk memompa atau mengumpulkan ASI. Cara penggunaannya yaitu sebelum penggunaannya yaitu cuci tangan dengan sabun sebelum memulai. Steril pompa ASI dengan cara merendam dengan air panas selama 5-10 menit atau menggunakan sterilizer. Yang ketiga yaitu pastikan pompa dalam kondisi bersih dan kering sebelum digunakan. Langkah penggunaannya yaitu yang pertama, posisikan diri dengan nyaman, baik duduk atau berdiri dengan tubuh sedikit condong ke depan agar ASI lebih mudah mengalir. Selanjutnya yang kedua yaitu menempelkan corong pompa pada payudara. Pastikan penutup seluruh area puting dan areola agar hisap optimal. Yang ketiga yaitu perlahan tekan tuas pompa secara ritmis, dimulai dengan tekan ringan untuk stimulasi aliran ASI. Yang keempat, pompa ASI dengan ritme yang nyaman. Hindari menekan terlalu keras agar tidak menyebabkan nyeri. Yang kelima yaitu ketika ASI mulai mengalir, lakukan pemompaan selama 10-15 menit per payudara atau hingga ASI berkurang keluar. Selanjutnya yaitu pindahkan ke payudara lain dan ulangi proses yang sama. Yang terakhir, setelah selesai, tuangkan ASI ke dalam botol penyimpanan atau kantong ASI dan simpan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ini ada kantong ester atau kantong air panas atau kantong air dingin. Fungsinya sendiri digunakan untuk terapi panas, terapi dingin sesuai dengan kebutuhan terapi fisik. Cara penggunaannya sendiri yaitu isi air dengan air panas atau air dingin, kemudian pastikan kantong tertutup rapat. Ketiga, tempelkan pada area yang membutuhkan terapi. Selanjutnya nama ini adalah Servi Circular. Alat ini digunakan untuk menumpang leher dan juga untuk susun tulang belakang. Nah, untuk cara penggunaannya yaitu dilepaskan dulu perangkatnya, lalu ini untuk meletakkan dagu. Ini. Lalu direkatkan.